Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka bima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami juga mohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan lisanku agar mereka paham ucapanku. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini semuanya sehat? Ya, kalau dilihat semua sehat ya. Insya Allah sehat, alhamdulillah. Kecuali ini yang belum hadir. Mungkin ada yang sedang diuji dengan sakit, atau mungkin sedang ada uzur tidak bisa mengikuti kelas pada hari ini. Kita doakan semuanya ya. Kita semua diberikan kesehatan yang sehat, diberikan ketahanan tubuh yang baik sehingga tidak mudah sakit. Yang sedang sakit kita doakan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang memiliki uzur syar'i dengan urusan-urusannya, semoga Allah juga mudahkan semua urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kisah Sirah Nabawiyah. Kalau di pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang kisah suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Mereka ngapain ya kemarin ya ceritanya? Mereka yang ingat suku Jurhum dengan suku Khuza'ah, mereka bertikai atau berkelahi. Padahal mereka berasal dari suku yang sama. Dan kita sudah belajar dari kisah itu bahwa kita sebagai saudara, baik saudara yang hubungannya hubungan darah, artinya saudara kandung, kakak adik, keponakan, sepupu, dan yang lainnya yang ada hubungan kekerabatan, ataupun saudara seiman, yaitu sesama kaum mukminin, sesama orang Muslim. Tidak boleh bertikai. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kalau kita ada masalah dengan teman ataupun saudara, ya kita selesaikan dengan baik-baik, saling memaafkan, minta maaf dan saling memaafkan. Kalau ada temannya yang bertikai, kita apakan? Kita lihatin atau kita sorakin, ayo bertikai, ayo berkelahi gitu ya. Enggak ya. Yang kita lakukan adalah melerai, ya, kemudian memberikan nasihat agar tidak bertikai. Ya, kemarin ada suku Jurhum dengan suku Khuza'ah. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar dari kisah bagaimana agama-agama pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu agama sebelum Islam. Ya, jadi kalau mayoritas bangsa Arab itu ya anak-anak ya dulu mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak masih ingat ya tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kemudian hijrah ke Mekah. Kemudian Nabi Ismail tinggal di Mekah, membantu ayahnya meninggikan bangunan Ka'bah. Masih ingat ya? Masih ingat. Nah, disitulah kemudian ajaran Nabi Ibrahim sebagai agama tauhid,
agama yang menyeru atau mengajak untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhannya cuma satu, Allah saja. Tidak ada Tuhan yang lain. Ya, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam disebut hunafa, orang-orang yang beragama lurus. Namanya apa? Orang-orang apa? Hunafa, orang-orang yang beragama Nabi Ibrahim, ya, agama tauhid, hanya mengesahkan Allah, tidak menyembah yang lain, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus berkembang dari waktu ke waktu di Jazirah Arab. Apalagi di Mekah ada rumah Allah, Baitullah, Ka'bah yang kemudian sudah ditinggikan bangunannya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian ada perintah untuk berhaji. Maka banyak sekali orang Arab yang berbondong-bondong setiap bulan haji, mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji waktu itu ya tentu saja sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu kan belum diutus. Akan tetapi dari waktu ke waktu ratusan tahun lamanya, seperti yang kemarin kita kisahkan ya, Ismail kan menikah dengan putri seorang pemuka dari suku Jurhum yang asalnya dari negeri Yaman, ya, Jazirah Arab yang ada di daerah selatan. Mereka pindah ya dengan suku Khuza'ah dan suku yang lain, dan Khosraj juga. Nah, kemudian di situ berkembang menjadi asal muasalnya masyarakat atau penduduk yang ada di Mekah. Nah, ternyata dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, mereka yang menganut ajaran agama Nabi Ibrahim, akhirnya mereka juga ada yang menyeleweng. Gimana tuh Ustazah menyeleweng? Yang tadinya hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka menyembah selain Allah sebagai perantara. Mereka mulai kemudian menyembah berhala, melakukan begitu banyak kesirikan, mereka percaya dengan khayalan, tahayul, ya. Seperti itu pun kemudian akhirnya mereka lakukan, dan dalam waktu yang lama turun-temurun dari kakeknya, kemudian anaknya, cucunya, terus punya anak, itu sampai ratusan tahun mereka melakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya? Kok ada ya ada perbuatan yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala? Nah, insya Allah kisahnya Ustazah akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, kisah tentang tokoh yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah, kemudian meletakkan di sekitar Ka'bah, bahkan setiap kabilah atau keluarga mereka punya berhala atau patung masing-masing yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Ya, insya Allah pekan depan ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kisah tentang tokoh tersebut. Ya, sekarang kita akan menyampaikan dahulu agama-agama apa yang lainnya yang ada di Jazirah Arab, bangsa Arab apa saja. Nah, selain agamanya Nabi Ibrahim, ternyata ada juga agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada juga agama Majusi. Nah, agama seperti apa itu? Ya, kalau anak-anak masih ingat, dulu pernah mendapatkan kisah tentang Nabi Musa. Ya, Nabi Musa membawa ajaran syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitabnya apa, anak-anak? Kitabnya yang dibawa Nabi Musa? Kitab Taurat. Ya, agama mereka kita kenal dengan agama Yahudi. Nah, agama Yahudi juga masuk di Jazirah Arab, anak-anak. Di antaranya karena mereka kan tinggalnya di negeri Syam, di negeri Irak gitu ya. Karena ada tekanan dari bangsa Romawi, maka mereka akhirnya tergusur. Mereka memilih pindah ke tempat yang di situ tidak ada penguasa Romawi. Di mana?
ya di Jazirah Arab, ya tepatnya wilayah di daerah Hijaz. Ya, mereka pindah di kota Yasrib yang sekarang kita kenal dengan sebutan Madinah. Nah, di Yasrib itu ya ada sebuah tempat ya kota yang di situ tadinya juga tidak ada apa namanya penduduk gitu ya, tetapi kemudian orang-orang Yahudi itu kemudian tinggal di sana, nantinya berdampingan dengan orang. Kalau di Jazirah Arab secara keseluruhan mayoritasnya kan gurun pasir ya anak-anak ya, gersang. Kemudian gimana? Nggak ada air, nggak ada tanaman karena kan padang pasir ya. Tapi ada wilayah-wilayah yang kemudian oleh Allah diberikan anugerah kesuburan. Tanahnya subur, termasuk di Yasrib atau Madinah. Kemudian ada di Khaybar, itu juga tanahnya subur. Maka orang-orang Yahudi itu pun kemudian tinggalnya di daerah itu, daerah yang subur, bukan yang gersang, dan menetap di sana. Ya, namanya Yasrib. Kalau setelah Rasulullah hijrah diganti namanya Madinah. Di sana ya ada 3 suku atau keluarga Yahudi yang paling besar. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan menceritakan itu lebih. Ada suku atau Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada keluarga-keluarga Yahudi yang lainnya. Ya, tapi yang paling besar itu ya tadi ya, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani. Ini adalah agama orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi yang masuk ke Jazirah Arab. Nah, selain di Yasrib ataupun di Khaybar, mereka juga masuk ke wilayah Yaman. Wilayah Yaman ada di mana? Siapa yang bisa tunjukkan? Ada di mana? Yaman ada di A, B, atau C? Ya, mana? Yaman ada di mana? Ini kalau peta Jazirah Arab ada di A, B, atau C? Siapa yang mau jawab? Di mana? Yang di bawah sini. Masya Allah. Di sini ya, ini Yaman ada di paling bawah ya, di selatan. Jadi kalau yang wilayahnya di daerah-daerah dekat air, perairan, baik itu di laut, gitu ya, di pinggir-pinggir sini kan juga ada laut ya, itu biasanya juga banyak penduduknya, karena di situ menjadi pelabuhan atau tempat orang itu melakukan transaksi, kemudian mereka membawa barang dagangan, makanya di negeri Yaman juga termasuk yang banyak penduduknya, gitu ya. Dan kemarin juga kita cerita ya di negeri Yaman ada penguasa negeri Sabah di situ membangun bendungan apa kemarin ya? Yang jebol itu ya, yang mereka diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah, diberikan kemudahan air, tanahnya subur, banyak tanaman, tapi mereka tidak bersyukur, mereka kufur nikmat, ya. Juga ada di negeri Yaman. Ya, ini ya anak-anak ya. Jadi orang-orang Yahudi pun juga menyampaikan agamanya sampai ke negeri Yaman. Di Yahudi ada agama Nasrani, ya. Agama Nasrani ini adalah agama yang orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Anak-anak pernah dengar ya kisahnya Nabi Isa alaihi salam? Ya, ini adalah agama yang pada saat itu ya, agama Yahudi ini untuk kaum Yahudi, agama Nasrani ini untuk kaumnya Nabi Isa. Jadi pada masa dahulu sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, agama-agama yang Allah turunkan itu adalah dari Nabi atau Rasulnya itu sesuai dengan kaumnya masing-masing. Tapi kalau Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan ajaran agama untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk orang Mekah saja, tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia, ya, untuk seluruh alam. Ya. Jadi untuk semuanya sampai dengan akhir zaman kelak. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW saat ini beliau sudah wafat, tapi ajarannya masih sampai pada masa kita sekarang, gitu ya. Nah, agama Nasrani ini juga masuk ke Jazirah Arab, anak-anak, dibawa oleh orang-orang Romawi dan juga orang-orang dari negeri Habasyah. Kalau negeri Habasyah nih, ya, ada di seberang lautan di sini ya, anak-anak. Kalau ini Jazirah Arab, Habasyah ini ada di Afrika, ada di sini.
Ya, mudah-mudahan masih ingat ya petanya ya. Jadi Habasyah ini negeri yang dekat juga dengan Jazirah Arab, terutama dekat dengan negeri Yaman, bagian selatan ini ya. Nah, kalau anak-anak masih ingat sebuah kisah yang sangat masyhur yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah Ashabul Uhdud. Ya, siapa pernah dengar kisah Ashabul Uhdud? Kisah tentang apa ya? Kisah Ashabul Uhdud? Kisah tentang orang-orang beriman di negeri belum pernah. Oh, belum pernah. Baik, kalau belum pernah, iya, belum pernah dengar kisah Ashabul Uhdud. Itu kisahnya orang-orang beriman yang dipaksa masuk ke agama Yahudi di negeri Yaman, yang kemudian akhirnya mereka dibakar. Ya, dibakar, dimasukkan ke dalam lubang yang sangat besar. Diparit. Iya, betul. Masya Allah. Berarti ada yang sudah pernah dengar kisahnya ya? Baik, coba Ustazah akan mengingatkan kembali kisah tentang Ashabul Uhdud. Ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah menyeleweng, jadi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa, tapi mengaku sebagai orang beragama Yahudi, memaksa orang-orang beriman yang beragama Nasrani untuk masuk ke agama mereka. Waktu itu kan Islam belum hadir ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir. Nah, ini Ustazah akan coba review sebentar saja tentang kisah Ashabul Uhdud. Anak-anak perhatikan ya. Sebentar Ustazah tampilkan di layar. Apakah di layar sudah ada gambar atau tulisan? Sudah. Sudah ya? Sudah. Baik, Ustazah setting Sudah, Ustazah. supaya nanti bisa fokus. Ya, baik. Nah, suaranya terdengar anak-anak? Barakallah. Silahkan kita lihat kisah Ashabul Uhdud, orang beriman yang dibakar dalam parit. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 4 hingga ayat 9. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang diuji keimanannya. Ketika dipaksa untuk meninggalkan ajaran Allah, dia menolak walaupun harus menukarnya dengan nyawa. Di suatu kerajaan di kota Najran, dekat dengan perbatasan Yaman, hiduplah seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sudah tua. Tukang sihir itu meminta kepada raja untuk dicarikan seseorang sebagai penerusnya kelak. Dibuatlah sayembara kepada para pemuda untuk menggantikan tukang sihir raja. Akhirnya terpilih seorang pemuda bernama Gulam. Keesokan harinya, Gulam berangkat ke rumah tukang sihir untuk berguru kepadanya. Saat di tengah perjalanan, Gulam melewati gua. Ia mendengar suara-suara, lalu ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua. Gulam melihat seorang pendeta yang sedang duduk berdoa. Wahai pendeta, aku mendengar kalimat subhanallah berulang kali dari luar. Apakah kalimat itu adalah mantra sihir? Kalimat itu bukan mantra sihir. Itu adalah kalimat tasbih yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maukah engkau menceritakan kepadaku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja, datanglah ke sini kapanpun kau mau. Namun, jangan memberitahukan tentangku kepada siapapun. Kemudian Gulam meneruskan perjalanan ke rumah tukang sihir. Tapi ia dihukum karena datang terlambat. Apa yang menyebabkanmu datang terlambat, wahai Gulam? Maaf, aku sedikit tersesat saat perjalanan ke sini. Suatu hari, di tengah perjalanan, Gulam bertemu dengan binatang besar yang menghadangnya. Gulam berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan ilmu yang dipelajarinya. Manakah yang lebih baik, ilmu dari pendeta
ataukah ilmu si tukang sihir? Gulam mengambil batu dan mengarahkan kepada binatang besar itu, seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ilmu pendeta itu lebih engkau cintai dari ilmu si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Berita tentang Gulam yang berhasil menaklukkan binatang itu pun tersebar. Beberapa orang datang kepada Gulam meminta disembuhkan dari penyakit cacat dan buta. Sampai suatu ketika, berita itu terdengar ke telinga raja. Lalu raja mengundang Gulam datang ke istana kerajaan. Sekarang, katakanlah wahai Gulam, siapa yang mengajarimu ilmu untuk menyembuhkan orang buta? Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan orang buta tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, Maha Penyembuh segala penyakit. Aku adalah Tuhan yang sebenarnya. Bisa-bisanya kamu mengatakan ada Tuhan lain. Raja memaksa Gulam untuk meninggalkan ajaran Allah, namun Gulam menolak. Kemudian raja memanggil pasukan untuk membawa Gulam ke gunung dan melemparkannya dari atas gunung apabila tetap pada pendiriannya. Sampai di puncak, tiba-tiba terjadi goncangan yang dahsyat. Semua pasukan terjatuh, namun Gulam selamat. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Raja mendengar kabar bahwa Gulam selamat. Kemudian menyuruh pasukan kerajaan menangkap Gulam dan melemparkannya ke laut. Saat di atas perahu, tiba-tiba badai datang dan perahu terbalik. Semuanya tenggelam, sedangkan Gulam selamat. Lagi-lagi, semua terjadi atas kehendak Allah. Wahai Raja, engkau tidak akan bisa membunuhku, kecuali dengan satu cara. Bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh rakyatmu, kemudian engkau salib aku, lalu panahlah aku sambil mengatakan Bismillahirrabbihulam, dengan menyebut nama Tuhannya Gulam, baru engkau bisa membunuhku. Tanpa berpikir panjang, Raja mengikuti cara yang disebutkan Gulam. Semua penduduk melihat apa yang terjadi, dan mereka mengatakan, Kami beriman kepada Tuhannya Gulam. Raja tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. Ia hanya berpikir bagaimana cara membunuh Gulam. Raja marah mendengar rakyatnya beriman kepada Tuhannya Gulam, lalu menyuruh semua orang meninggalkan keimanannya kepada Allah. Tetapi mereka semua menolak. Para pengawal, cepat buat parit besar untuk membakar mereka yang tidak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah. Satu persatu, rakyat dilemparkan ke dalam parit. Mereka tetap tidak mau meninggalkan keimanan, walau harus menukarnya dengan nyawa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Kasihan sekali kau anakku, belum merasakan kenikmatan dunia ini. Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Demikianlah akhir kisah ini. Ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit. Dalam kisah ini, hendaknya kita tidak bersikap sombong atas apa yang dimiliki. Karena semua itu terjadi atas kehendak Allah. Allah juga menguji keimanan kita untuk memilih dunia yang fana atau surga yang kekal. Orang yang lebih memilih beriman kepada Allah akan mendapatkan balasan surga. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, itu tadi ya kita sudah menyaksikan dan mendengarkan kisah Ashabul Ukhdud. Jadi yang tadinya belum tahu kisah Ashabul Ukhdud sudah tahu ya sekarang ya. Sudah ya, itu adalah orang-orang beriman yang beragama Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang masih lurus. Kemudian dipaksa untuk masuk ke agama Yahudi yang pada saat itu penguasa negeri Najran yang ada di Yaman memaksa untuk kemudian mereka masuk agama Yahudi. Padahal raja ini juga bukan orang yang beragama Yahudi dengan sesuai dengan yang diturunkan Nabi Musa. Dia memaksa hanya karena hawa nafsunya. Jadi boleh enggak kita memaksa orang lain masuk ke agama Islam?
Enggak boleh. Yang boleh dilakukan apa? Kita berdakwah dengan santun, kita sampaikan nasihat yang baik, kita berikan contoh kepada orang dengan sikap kita yang baik, sehingga orang lain akan tertarik. Oh, ternyata Mbak Almira sama Dek Narendra itu anak muslim yang selalu membantu orang lain, yang suka baik dan berbagi. Ternyata orang Islam itu baik ya, aku pengen jadi orang Islam. Nah, itu baru boleh. Jadi kita dakwah dengan cara yang baik, dengan santun, tidak boleh memaksa. Ya, karena hidayah itu adalah milik Allah. Jadi, kita hanya punya tugas atau kewajiban menyampaikan seperti Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam. Kemudian, kalau orang yang mendapatkan hidayah, maka dia kemudian mengimani, mengikuti ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Tapi ada juga yang menutup hatinya dari pintu hidayah, maka dia menolak, tidak mau masuk Islam, bahkan memusuhi Islam, memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu tadi kisah agama-agama yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam. Selain itu juga ada agama apa namanya anak-anak yang menyembah api dari Persia. Majusi, barakallah. Ternyata masih ingat ya. Ada agama Majusi, kemudian ada orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada benda-benda langit. Mereka menyembah matahari, bintang, bulan, menyembah pohon, menyembah batu, ya mereka keramatkan yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh ya peribadatan yang dilakukan orang-orang di Jazirah Arab pada masa sebelum Islam. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita akan menceritakan kisah bagaimana agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang mentauhidkan Allah, ya, yang mengajak hanya menyembah kepada Allah. Kok bisa kemudian ada berhala? Kok bisa kemudian mereka menyembah patung? Nah, gimana ceritanya? Nanti kita akan dengarkan bersama. Ya. Nah, hari ini kita insya Allah cukupkan untuk kegiatan kita dalam belajar Sirah Nabawiyah tentang agama-agama yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam. Tapi sebelum Ustadzah tutup, Ustadzah ingin ngecek dulu nih, anak-anak tadi mengikuti dari awal sampai dengan sekarang, siapa yang masih ingat ada agama apa saja sebelum Islam hadir di Jazirah Arab? Yo, siapa yang bisa menjawab? Satu, agama apa? Asali. Agama apa? Mana suaranya? Mas Lufan mau jawab. Mana? Mbak Elmirah juga. Majusi. Terus agama apa lagi? Nasrani. Terus yang tiga? Ya? 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 Kristen. Kristen. Dimaksud Nasrani ya. Yahudi, barakallah. Kemudian juga ada agama penyembah berhala yang insya Allah kita sampaikan ceritanya besok ya di pertemuan yang akan datang. Nah, itu tadi agama-agama yang dianut sebagian besar orang Arab pada masa sebelum Islam. Nah, tapi mayoritas mereka menyembah berhala. Nah, ini nanti yang kita akan bahas lebih lanjut ya. Hari ini kita belajar tentang agama Yahudi, kemudian ada Nasrani atau yang Kristen tadi, kemudian agama orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada